Kok gini ya Beng? Katanya. Apa tuh kok gini nih? Konotasinya apa nih kok gini nih? Jadi ibaratnya mereka tuh kayak masih belum ngelihat mana sih bangunan bagus di Indramayu. Jadi atas itu kosong. Atasnya kosong. Cuma buat parkiran mobil. Di atasnya Parkiran mobil. Ya. Cuma ada satu kotak di atas. Oke. Itu buat lift. Terus abis itu bangunannya? Buat tanah. Luar biasa. Emang itu paling out of the box sih sebenarnya ya. Jadi kelihatannya di atasnya cuma parkiran doang tuh. Padahal rumahnya di bawah tuh ya. Bahwa kita mah Rajin lah ya. Minimal rajin. mancing. Masuk. Tugas balik. ngerjain. Tapi wayai balik. Ya dolan titik. Oh. Di UII enggak kok. Di UI enggak itu menurut Mas Obeng berapa enggaknya? 0 rupiah. Emang ya? Asal apal Quran. Buat teman-teman yang masih SMA dan buat bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang anaknya mau jadi arsitek, suruh ngapalin Al-Qur'an dari SD ya. Jangan kayak saya. Kadang saya bismillah aja saya suka lupa ya. Halo What's in Your, ketemu lagi sama Bian hari ini di What's in Studi Banding ya. Hari ini kita belajar lagi tentang banyak sekali profesi yang ada di Indramayu. Kemarin kita sudah bahas tentang konten kreator. Terus kemarin kita sudah belajar tentang gimana caranya jadi nom-noman di Indramayu yang berkarya ya, nom-noman berkarya. Dan kali ini tidak kalah serunya dan juga pasti banyak yang relate sama profesi yang satu ini ya. Ada siapa di sini? Kalau dibilang nama asli namanya Fahmi. Tapi orang-orang ini anak-anak termasuk di belakang semua ini manggilnya Obeng Maulana. Ada Obeng Maulana. Bisa dikenal atau dilihat biasanya beliau itu sebagai seorang arsitektur atau ada sebutan lain? Sebenarnya lebih ke arsitek sih. Arsitek. Kan kalau arsitektur itu kan bangunannya. Arsitektur bangunannya, profesinya arsitek. Betul. Oke. Terus Obeng Maul ini adalah salah satu arsitek yang membuat beberapa bangunan estetik seperti bangunan-bangunan F&B dan lain-lain di Indramayu nih. Nanti kita bisa tanya-tanya itu, kita tanya dulu nih, gimana Mas Obeng, sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Seperti biasa sih. Garap-garap, desain. Garap sawah. Garap Sama desain. bawa kebunnya ke sini juga. Oh iya. Luar biasa sekali, sibuk sekali ternyata ya Mas Obeng. Mas Obeng ini What's in Youth ini anak-anak muda di luar sana tuh mungkin yang sekarang lagi banyak yang kuliah di luar kota dan jurusannya arsitek ya. Ini mungkin penasaran nih ya. Boleh diceritain dulu aja deh. Pertama ini perjalanannya Mas Obeng nih dari awal kuliah, terus belajar, minat dan bakatnya pertama kali kenapa sih bisa ke arsitek gitu? Sebenarnya itu dulu itu kan sebenarnya saya nggak tua-tua banget sih. Angkatan arsitek itu kan angkatan 2010. Ya kalau misalkan dihitung dari sekarang 2024 ya memang tua. Tapi kan ibaratnya kita nggak terlalu tua lah. Gitu loh. Oke, kalau masih ngaku muda. Ya, tua itu kan hanya umur tuh hanya angka lah. Angka, betul. Iya, jiwanya tetap muda. Dilihatnya begitu. Oke, lanjut. Jadi dulu itu 2010 saya itu masuk ke jurusan arsitektur UII. Universitas Islam Indonesia. Oke. Jogja. Ya. Sebenarnya awalnya memang dari zaman SMA itu pengen masuk jurusannya emang ke arsitek sih. Jadi memang ngarahnya ke arsitek Undip, UGM, tapi memang yang ambilnya ke arah Jawa. Oke. Jawa Tengah, Yogyakarta. Yang ke Bandung enggak lah, soalnya kan di Indramayu masih Jawa Barat kan gitu. Betul. Jadi kayak udahlah sekali-kali sana ke Jogja atau ke Jawa Tengah. Dan ketemunya di sana itu ada perbandingan dua itu arsitek bagus itu di UII sama Unpar Parahyangan Bandung. Iya. Berarti kan otomatis masuknya ke UII dong, ke Ya, Jogja lah. karena di luar Jawa Barat. Ya, soalnya kan ke Unpar maning-maning Bandung Ya, deh. bosen ya. Oke. Oke. Jadi makanya
sana ke Jogja mulai tahun 2010. Mulai tahun 2010 Tuh, kuliah nih kuliah. pertama. Kan kemarin itu kan kita biasanya kan ngambil 2 pilihan tuh. Oke. Pilihan pertama memang arsitektur, Yang kedua keduanya teknik industri. teknik industri. Tuh, teknik industri. Alhamdulillah ya, keambil yang pertama. Ngambil yang pertama Makanya terima jadi di arsitek. Tuh, Oke. UII 2010. Lulus tahun 2000. Lulus alhamdulillah tepat waktu 2014. Oh, berarti pinter guys. Berarti soalnya arsitek itu jurusan yang susah. Sebenarnya kalau dibilang pintar apa enggak, relatif. Bagi kita mah Rajin lah ya. Minimal rajin. mancing. Masuk. Tugas balik. ngerjain. Tapi wayai balik. Ya dolan dikit. Oh ya dolan dikit. Oke. Nah terus tadi tuh bicara dari SMA sudah ada bayangan ke arah arsitek. Betul. SMA-nya kalau boleh tahu apa jurusannya nih? SMA IPA. SMA IPA. IPA di Sasi. Apakah dari SMA itu sudah ada biasanya tuh kalau anak sekarang tuh nyebutnya bakat. Apakah sudah ada bakat gambar gitu atau sudah tertarik dengan arsitektur bangunan dan lain-lain gitu? Nah, dulu itu sebenarnya kalau pas lagi zaman SMA kan ada beberapa pilihan tuh yang kalau kita senang gambar masuknya ke mana gitu. Ya. Kan ada yang DKV, Ya. ada yang ke arsitek, ada yang mana lah gitu. Jadi dulu itu memang sering senang gambar, tapi memang manual, hand drawing. Yes. Hand drawing dulu. Tapi ya memang misalkan kalaupun sebenarnya kalau ke jurusan arsitek itu memang tidak terlalu fokus sih. Pengen ke sana gitu loh. Ya. Mancing, alhamdulillah Beli. beli mancing. Ya wis. Boleh dimaning sih jajannya. Oke. Ya, tapi memang sebenarnya untuk dari semenjak masuk kuliah sampai sekarang, akhirnya arsitek ini jadi passion, jadi hobi atau jadi kerjaan. Akhirnya setelah masuk ke arsitek. Nah, kalau untuk gitu kita kan kepaksa nih. Misalkan memang kalau kuliah kan ya kalau sudah masuk ya harus diselesain dong. Iya, karena mau dikarung tua. Iya, sing bayari. Jadi memang misalkan kalau udah masuk sana ya ibaratnya kecemplung. Yes. Jadi kalau sudah masuk sana dengan tanggung jawab kita sendiri sebagai anak, ya sudah kita harus selesaikan kan. Soalnya kalau dari saya pribadi sih orang tua pun tidak kamu harus masuk sini, kamu harus ke sini. Tuh enggak sih. Ngebebasin lah ibaratnya gitu. Iya. Dan ibaratnya saya juga pengen ya udahlah. Tapi Kalau harus arsitek juga bertanggung menarik jawab kan gitu. karena sudah masuk. Betul. Ya sebenarnya kalau pas lagi zaman kuliah itu nggak kelihatan sih arsitek nanti itu kerja apa sih? Oh, tadinya nih nggak tahu sama sekali. Mas Obeng kuliah tuh nggak tahu nanti lulus nih bakal kerja apa gitu. Nggak tahu sih mau jadi apa nih. Yang penting kan itu saya ikut masuk arsitek, saya kembangin ilmu di sana. Ya akhirnya lulus dengan Cum laude? enggak. Oh, enggak. IPK berapa terakhir? Aduh. IPK berapa? 3,2. Ya arsitek segitu mah ya pinter lah. Sebenarnya Mas Obeng ini pinter ya. Duduk pinter balik maning. Iya apa sih? Rajin. Udah rajin, Apa? iyeng. Iya, karena belenakan bening wong tua ya. Udah peragat. 2010 masuk ke UII arsitek, 2014 lulus. Project pertama setelah lulus atau bisa dibilang kalau misalkan project itu mengerjakan ya atau kerjaan pertama dia setelah lulus kuliah? Kerjaan kemarin itu 2014 itu kan saya itu bulan November kalau nggak salah ya. November itu udah lulus. November udah lulus. Oke. Desember itu wisuda. Oke. Nah, sebelum wisuda itu saya udah nge-apply dulu. Oh, sudah Nge-apply ke konsultan Ya. arsitek. Ya. Dan keterima masuk ke konsultan di Bandung. Oke. Jadi- Lagi ke Jabar nih. Pindah lagi ke Jabar. Soalnya saya mikir gini sih. Jogja, Jawa Tengah itu nyaman untuk jadi mahasiswa, Untuk belajar. untuk belajar, Betul. bukan buat kerja. Oke. Udah dewek, UMR. Betul. Ya. Ya. Terus ketika kita bekerja, saya nggak mau di Jakarta. Kenapa? Kerja baik, ibaratnya kayak gitu. Kan kaya. Banyak duit. Saya emang nggak mikirin uang, Anjay, emang orangnya tuh sangat menikmati hidup sekali guys. Jadi oke lanjut. yang penting saya nyaman hidup. Ke Bandung tadi. Nah, ke Bandung itu jadi saya mikir gini, Bandung ini semi. Main bisa, kerja bisa. Oke. Makanya saya nge-apply nih. Bulan Desember tuh nge-apply lamaran kerjaan ke Bandung. Alhamdulillah langsung terima. Jadi mulai
bulan Februari. Soalnya kita ngomong dewek ke kantornya itu. Pak, maaf, saya baru lulus bulan Desember. Ya. Paling saya bisa ke Bandung masuk bulan Februari. Pikirnya kita pengen dolan dikit nunggu masuk bulan. Oh, Ya. jadi kayak masa-masa refreshing lah. Ya, setelah kemarin kuliah harus Ya, skripsi betul. dan lain-lain gitu. Jadi Udah refreshing dulu. ribet-ribet kemarin habis ngurusin skripsi, terus ngurusin tugas dan lain-lain dulu lah. Pikiran dikit. Jadi makanya sebulan saya minta permohonan masuk bulan Februari tanggal 1 pas diizinin. Ya. Jadi balik lagi ke tadi pertanyaan ke Mas Bian. Apa sih proyek pertama? Sebenarnya kita belum ngerjain proyek pertama nih. Kita udah langsung kerja. Langsung kerja. Posisinya kayak gitu. Mm-mm. Jadi langsung kerja ke kantor konsultan arsitek di Bandung. Namanya dulu Diform sih. Diform Arsitektur Studio Kreatif. Nah, waktu itu masuk ke konsultan itu ngerjainnya bagian bikin Arsitek junior. arsitek junior. Maksudnya- itu gimana tuh Mas job desk-nya? Jadi ibaratnya gini, kalau arsitek itu kan kita kalau mikirin hierarki ya. Arsitek itu kan ada sebuah asosiasi namanya IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Yes. Nah, di sana itu kan udah ada seratanya sendiri nih. Muda, Madya, Utama. Utama. Betul. Nah, kalau di dulu tahun 2015 itu kan sebelum namanya kan SKA. Kalau sekarang namanya STRA. STRA. Sudah dikonversi nih Yes. dari SKA ke STRA. Oke. Dulu itu masih muda itu jadi kayak atasan saya arsitek senior lah ibarat gitu ya. Oke. Sudah punya legalitas di yang muda, arsitek muda. Ya. Makanya nanti mereka itu mencari arsitek-arsitek junior yang membantu perannya mereka untuk mendesain. Oke. Seperti kayak gitu. Makanya kemarin pas kayak kita apply, ya posisinya arsitek junior. Ya, ibaratnya yang dapetin proyeksi arsitek senior, Ya. kita yang bantu. Betul. Bantunya dalam hal desain bangunan. Betul, desain gambar. Ini kan banyak yang belum tahu nih ya, kalau misalkan arsitek-arsitek muda itu, tadi Mas Obeng juga sebenarnya sempat bingung, lulus kuliah mau kemana gitu. Ini dijelaskan tadi masuk ke konsultan jadi arsitek junior. Pertama kali itu, arsitek junior tuh pertama kali nih Mas, desainnya kalau boleh tahu, desain bangunan apa waktu itu Mas Obeng? Sebenarnya fokus utama di perusahaan itu kan beda-beda. Oke, Ada yang gedung, ada yang bangunan pemerintahan. ada yang mall, Ya betul, ada yang mall itu kan masuknya ke bangunan tinggi bentang lebar. bangunan tinggi, ya. Kalau di Bandung itu mereka memang ibaratnya mas startup lah ya. Jadi kantor baru dan mereka baru fokus ke rumah tinggal. Oke. Jadi masuknya ke swasta. Jadi makanya kemarin kita juga ngebantunya ya ngurusin rumah-rumah tinggal biasa pribadi. Gambarnya nih gambar rangka berarti ya, rangka bangunan atau gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau tahapan dari arsitek itu kan kita pasti layouting denah dulu nih. Ya, Kita ini kan gini. bikin blueprint nih. Nah, blueprint. ibaratnya nih kamu klien misalnya gitu ya. Ya, Pengen bikin rumah. oke, Berarti kan konsep kan kita bisa sharing nih. betul. Misalkan kalau dari klien udah punya konsep sendiri, Ya, bisa disounding ke kita, ke arsitek. maunya misalkan aku maunya 70 meter persegi tapi bisa 5 kamar gitu ya. Ya, betul. Misalkan kalau udah punya luasan kayak gitu kita enak malahan. Ya. Jadi kita nggak terlalu terlalu liar lah ibaratnya gitu. Ya, betul. Nanti misalkan kalau udah kayak gitu, nanti kita masuk ke denah. Denah tuh liatin ruang. Misalkan kalau sudah kayak gitu ya udah kita sounding lagi. Nah, posisi si arsitek junior itu ya memang di situ sih. Konsep memang dari arsitek senior, dari atasan lah ibarat gitu ya, dari bos. Nanti konsep udah mereka bikin kita ngembangin di denahnya sendiri. Tahapannya banyak sih, panjang sih sebenarnya. Oke. Berarti pertama kali Mas Obeng itu lulus kuliah, ngapply ke salah satu konsultan dan pertama kali berarti ngegarapnya di perumahan berarti. Ya ibaratnya masih masuk kerjaan kantor lah, Kerjaan kantor. bukan kerjaan sendiri. Terus mulai dari 2014 sampai ke sekarang nih Mas. Setelah bekerja di kantor, akhirnya mendapatkan proyek sendiri itu tahun berapa Mas? Project sendiri ya, itu jadi perjalanan tuh dari 2014 tuh dari Diform ya, Diform Konsultan Arsitek setahun pas itu 2015 ke 2016. Ya. Itu 2016 Februari posisi saya masih di Bandung tapi ngeplay langsung ke Jakarta. Oke.
balik maning pengen kaya. Pengen kaya, Pengen ya mono. atau biar kerja pengen terus. kaya. Makanya ngeplay ke Jakarta. Oke. Alhamdulillah keterima di namanya PT CMJ, Cakra Manggalingan Jaya. Ya. Di sana sebenarnya bukan jadi arsitek, kita itu masuknya ke manajemen konstruksi MK ibaratnya. Di sana itu jadi pengawas bangunan, Oke. bangunan pemerintah. 2016 berarti ya. 2016 sampai 2017. Oke. Kurang lebih nggak sampai setahun. Ya. Itu proyeknya beres, Selesai. selesai. Oke. Soalnya di sana itu kan kalau buat jadi MK itu kan ibaratnya per project, bukan kontrak tahunan lah ibaratnya. Ya. Gitu. Jadi per project, kontraknya per project. Beres di tahun 2017. Ya. Dari 2017 baru tuh. Bandung udah pernah. Jakarta udah pernah. Oke. Kerja di orang lain Sudah pernah. udah pernah. Oke. Bikin nih. Memberanikan diri nih Iya. ya. Bikin sendiri. Gabung sama teman-teman lulusan arsitek Jogja. Balik maning. Saya ke Jogja Jogja lagi. Balik lagi ke Jogja buat bikin kantor sendiri. Ya. Nah, di sana baru kita dari awal, bikin dari nol. Ini dari Jogja, kita bertiga arsitek semua, terus bikin, ya itu sama desain, perencanaan. Nah, itu garapan pertamanya apa tuh? Rumah tinggal pasti. Rumah tinggal juga. Oke. Terus 2017, 2018, 2019 yang pertama kali menurut Mas Obeng itu, wah akhirnya saya dapat proyekan gede nih, misalkan atau bangunan mall atau dan lain-lain di tahun berapa Mas? Kalau saya sih sebenarnya memang fokusnya ke bangunan pribadi sih, rumah tinggal ya, Rumah masih pribadi. belum. Rumah pribadi yang paling bagus berarti yang pernah Mas Obeng garap. Ada tuh 2018 tuh. 2018. Itu daerah klien mana? kita punya rumah sebenarnya renovasi gitu. Oke. Jadi sudah ada bangunan strukturnya, Ya. tapi ditinggalin Oke. sama kontraktor. Oke. Terus kita redesign ulang, akhirnya tembus bangunan rumah 5 lantai. 5 lantai. Di mana tuh Mas? Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Itu di sana kita redesign, ngulang ngelihat dari struktur bawah sampai ke atas, kita lihat semuanya. Ya alhamdulillahnya cocok sama klien. Jadi waktu itu redesign dan garapan pertama rumah yang menurut Mas Obeng paling bagus tuh Betul. 2018 tuh Mas. Ya, soalnya balik mana sih ya, bakal pengen gawe mau kan tergantung budget. Betul. Sebanyak atau sedikit pun budget kalian bisa buat bangun. Bisa. Kayak gitu. Oke. Tapi menurut Mas Obeng, bangunan yang bagus tuh menurut ilmu arsitek, bangunan yang bagus tuh yang seperti apa Mas? Apakah secara visual ataukah secara material dan lain-lain Mas? Secara pengolahan sih sebenarnya. Pengolahan apa tuh? Pengolahan tuh yang penting dari yang pertama nih kan banyak nih substansi, dari ruangan bisa, Oke. dari fungsional bisa, Fungsional. dari penghawaan bisa, Oke. dari pencahayaan bisa, pokoknya terlalu kompleks lah. Jadi misalkan kalaupun kita ngelihat satu bangunan, ya ibaratnya gini lah, orang awam aja ya, orang awam misalkan ngelihat bangunan, wah bagus nih. Berarti secara visual kalau Ya, awam. betul, dari visual, wah bagus nih. Pasti itu pun larinya pakai arsitek ya, Ya. gitu. Tapi Tapi kalau misalkan menurut Mas Obeng nih, ya, menurut ilmu arsitek nih ya, balik lagi, arsitek tapi kira-kira bisa diterima sama orang awam di Indramayu nih Mas. Ini kan kita di Indramayu nih. ya lingkupnya alhamdulillah. Ya. Menurut Mas Obeng, bangunan yang bagus di Indramayu itu di mana Mas? Ada nggak? Jadi ceritanya gini, Yang bangunan yang tahun bagus? 2019 nih, Oke. tahun 2019 itu kan saya kawin, Ya. nikah habis itu kawin. Oke. Nikah itu 2019, bawa teman-teman arsitek semua di Jogja. Ya. Ya sekitar 50 orang lah, Oke. datang semua tuh. Datang semua nih, Datang semua. yang arsitek Jogja Ya, nih. Oke. teman-teman lah. Datang ke Indramayu nih Ya, berarti. ya Oke. ibaratnya mereka udah nolong buah nih, Ya. kerja di mana ta, bikin Ya, studio bikin sendiri bangunan ta, mana, sendiri betul. lah. Oke. Saya ajak jalan-jalan. Tahun 2019 tuh masih ingat banget. Kita ajak jalan-jalan, muter-muter Indramayu. Kok gini ya Beng? Apa tuh kok gini nih, konotasinya apa nih kok gini nih? Jadi ibaratnya mereka tuh kayak masih belum ngeliat mana sih bangunan bagus di Indramayu. Oh, oke. Saya bawa ke jalan Gatsu, Gatot Subroto. Oke.
ngeliat dealer Mitsubishi. Ya, Wah ini nih bagus tuh. bangunan paling bagus di Indramayu. katanya. Oh, menurut teman-teman arsitek nih, itu. Oke. Terus dia kan toko mau maning ya. Kayak mau bakal dealerku template. Ya, Jadi kaca. maksudnya udah ada blueprintnya lah Ya. dari Pusat gitu. Pusat. Oke. tapi dibilang paling bagus. Paling bagus. Sedih nih saya ini. Sedih banget ya? Iya. Iya. Maksudnya dari orang-orang ya teman-teman kan banyak nih dari Lampung, dari Jogja, dari pokoknya kota besar lah, Jakarta, Bandung. Ngeliat ke sini lihat yang paling bagus katanya dealer Ternyata Mitsubishi. dealer ya. Yang paling bagus ternyata dealer ya. Menurut Mas Obeng, bangunan yang paling bagus di Indramayu adalah Mitsubishi. Tahun 2019 loh ya. 19 ya. 19 Mitsubishi boleh lah. Mitsubishi motor Indramayu boleh lah. Oh iya, sorry. Sudah kita puji-puji ini ya. Boleh. Udah nyebutin lah. branding lagi ya. Bisa kalau misalkan mau dibikinin desain sama kita bisa. Oke. Itu ya. Oke ya. Itu tadi menurut Mas Obeng, Mas. Perjalanannya nih dari tadi terakhir itu berarti 2019 nikah ya. Terus menurut Mas Obeng nih, Mas, di era-era sekarang ya. Untuk sekarang kan banyak banget industri-industri kreatif, Mas ya. Anak-anak muda sekarang tuh juga dia pengennya bekerjanya di industri kreatif. Menurut Mas Obeng, arsitek tuh pekerjaan yang masuk nggak sih ke industri kreatif kira-kira? Jelas dong. Masuk nih. Masuk lah. Masuk. Kenapa, Mas? Ya soalnya kalau kita tidak berpikir kreatif, kita nggak akan bisa ngedesain yang bagus dong. Oke. Jadi ibaratnya misalkan kalaupun ya bidang kreatif itu kan kalau buat di ranah arsitek juga kan pasti ada ilmunya lah gitu ya. Betul. Jadi nggak semena-mena kita bikin Ya. terus, desainnya kayak gini. Cuma kalau kayak gitu kan di Google banyak, Oke. Pinterest banyak, apalagi sekarang kan ada sosial media, Ya. Instagram banyak, TikTok banyak. Jadi memang kita butuh yang namanya kreatif Kreatif. di dalam diri kita sendiri. Jadi makanya itu bisa masuk tuh ke dalam bidang kreatif. Oke. Berarti harus butuh kreativitas yang tinggi. Ya masuk sih. Terus tadi bicara soal kreatif, Mas. Menurut Mas Obeng di Indramayu sendiri tuh perkembangan dunia arsitek nih gimana, Mas? Menurut Mas Obeng nih. Jadi ibaratnya kan balik lagi ke perjalanan hidup. Dari tahun 2017 itu saya kan bikin studio di Jogja. Oke. 17, 18, 19 nikah. Nikah itu saya masih punya kantor tuh di sana tuh di Jogja tuh. 2019 nikah, 2020 udah masuk, Covid. Ya, Covid, betul. Covid awal tahun, terus alhamdulillah lagi istri misi. Hamil. Hamil. Alhamdulillah. Jadi saya putusin, udahlah Stay di sini. balik maning Ya, Indramayu. di Indramayu. Jadi Oke. makanya di Jogja itu saya udah ngobrol sama teman-teman semuanya. Ya. Sorry nih, saya nggak bisa ngajin di Jogja. Oke. Soalnya kan kita bertiga, 2 orang itu memang asli Jogja. Jadi mau nggak mau mereka juga di sana kan. Betul. Yang merantau cuma saya sendiri. Oke. Jadi ya udahlah, mereka juga ngertiin. Jadi saya balik ke Indramayu. Jadi pas lagi di Indramayu tahun 2020 sampai sekarang. Oke. Nah, itu perkembangannya gimana tuh, Mas, di sini, Mas, di Indramayu tuh? Sebenarnya kalau di Indramayu itu kan kiblatnya kan tetap pasti ke Bandung ya. Oh, dari Indramayu ini kiblatnya arsitekturnya ke Bandung nih ya. Pasti ke Bandung lah, Jawa Barat lah biar kan gitu. Ya. Nah perkembangan di sini kalau sampai sekarang lah ya 2024 itu kalau saya lihat sih sebenarnya alhamdulillah mereka udah melek desain. Melek desain. Tapi tidak semelek Cirebon. Oke. Ya ibaratnya kalau Cirebon memang lebih besar lah kotanya gitu ya, Betul. dari kota Madia. Jadi kalau di Indramayu itu memang mereka sudah melek desain tapi belum tahu gimana cara ngolangnya. Ngolai. Ya ngolangnya. Jadi ibaratnya kalau di perkembangan di Indramayu ya paling anak-anak muda, Ya. pasangan muda. Memang kalau misalkan kayak saya yang muda-muda itu sudah mulai memikirkan, Pasangan muda loh ya. iya kan saya kan masih muda juga walaupun nggak ada pasangannya. Ya. Ya tapi kalau seperti anak muda seperti saya itu sudah memikirkan soal estetika, Mas. Betul. Jadi kalau misalkan kayak anak-anak itu tuh anak-anak sekarang tuh gimana caranya bikin bangunan estetik, betul.
Gitu. Amber anak kontene. Betul. Jadi biar ada kebanggaan gitu ya. Betul. Terus udah berkembang ya Mas. Ya, Terutama di bidang apa nih? Di perumahan kah atau di Ya baik lagi sih kalau di drama itu kan sebenarnya kita apa ya ngelihatnya itu kan pasti banyak bangunan-bangunan yang baru dibangun lah. ya. Dan di Indramayu kebanyakan yang lagi banyak sekarang kan dari developer nih perumahan. Ya. Nah, balik lagi ketika perumahan gitu dibangun pasti mereka nggak puas nih rumahnya kok ya berarti Biasa baik. Ya. bawaan dari developer. Bawaan developer. Makanya pasti sih kalau di sini ngacunya pasti ke rumah tinggal dulu. Oke. Rumah tinggal udah oke, paling nanti pengusaha-pengusaha muda Oke. yang punya kafe, Ya. yang punya kantor, Oke. Renov nih renov nih, desain-desainnya. ya. Makanya gitu. Kalau di Indramayu sebenarnya kelihatannya gitu sih. Kalau yang kita ngeliat ke usia menengah ke atas loh ya. Oke. Kayak bapak ibu itu kayaknya masih belum deh. Dari 2020 sampai 2024 kira-kira menurut perhitungan Mas Obeng yang Mas Obeng ingat nih sudah mengerjakan berapa rumah atau berapa ini nih, berapa tempat industri ini? 1672. 1000 anjing, gokil. Gokil. 1000. Yang mau akan direncanakan. Kan kita nakonnya kan senget rong puluh saking sekian lah wis dikerjai pira. Kayak beli dihitung mas. Saking banyaknya guys, jadi nggak kehitung, luar biasa, gokil. Saking orang yang ngitung. Iya. Sebenarnya gini sih, kalau orang-orang itu kan ada yang nanya-nanya Ada. tapi kan banyak juga yang nggak direalisasikan. Betul. Jadi nakonnya baik, ngono enggak. Ya. Tapi itu termasuk udah kita masukin nih, itu klien kita. Iya. Soalnya udah keluar desain. Oke. Dari 2020 sampai 2004 ada nggak kayak misalkan klien yang requestnya aneh-aneh gitu? Ada nggak? Sejauh ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Indramayu lah ya. Dalam Indramayu ya. Kalau misalkan di luar itu, yang paling aneh misalkan menurut Mas Obeng, bukan aneh sih ya, unik deh, nyentrik nih. Ada. Apa Mas? Ada batur kita. Apa? Jadi dia itu pengen punya rumah, misalkan nih rumahnya nih luas nih 100 meter persegi gitu ya. Ya. Kita ibaratin bagi minimal. Jadi atas itu kosong, Atasnya kosong. cuma buat parkiran mobil. Ya, oke. Jadi nanti satu kotak di atas, nongolnya mung satu ruangan kotak di atas itu buat lift. Kita lagi bayangi Ki guys, umay nih ngesor. Ya. Ning diure Enggak di atas tuh parkiran dulu. Ini Oke. kita belum ngomongin rumah yang di bawah loh. Di atasnya Parkiran mobil. Ya. Cuma ada satu kotak di atas. Oke. Itu buat lift Terus abis itu bangunannya di bawah. saya lagi bayangin nih guys. Bawah tanah. Luar biasa. Emang itu paling out of the box sih sebenarnya ya. Jadi kelihatannya di atasnya cuma parkiran doang tuh, padahal rumahnya di bawah tuh ya. Itu yang paling unik tuh ya selama Soalnya kalau di bawah tanah kan nggak kelihatan luas tanahnya berapa dianya. Seamba-amba aja bisa beli. Betul sekali. Iya. Itu adalah menjadi salah satu ide untuk saya membuat rumah. Sepertinya saya akan membuat rumah di bawah tanah. Patok akte luas tanah kan di atas. Betul, kalau di bawah nggak gitu. Nggak ada. Oke, ini adalah salah satu ide ya, dengarkan ya dari Mas Obeng. Bukan dari saya loh ya, Dari Bukan Mas saya. Obeng ya. Iya. Bukan. Mas, sejauh ini di dunia arsitek tuh tantangan paling besar dan tantangan paling berat apa nih Mas selama karir Mas Obeng di dunia arsitek, Mas? Revisi. Revisi. Ya. Jadi kalau ya sebenarnya sama sih ya ke teman-teman semua Ya. desainer lah, ya kan arsitek juga masih desainer nih. Ya. Pasti lah banyak nih yang minta revisi. Kan pasti juga Oke. lembur Gi. Ya kan customer. Ya, makanya itu kan tantangan terberatnya. Oke. Kalau untuk masalah desainnya kayaknya Nggak ada. Karena anjay, enggak. males banget gua. Sombong. Sebenarnya gini sih, kalau buat kayak gitu kan ya sama-sama sih sebenarnya. Kalau buat anak-anak arsitek ya kalau misalkan mau bikin bangunan ya udah gitu loh. Ya karena sudah terbiasa, sudah tertemplate di otaknya anak-anak
arsitek nih, jadi ini bagusnya gini kan jadi gitu. langsung punya kreativitas untuk membuat sebuah gedung dan request klien ya. Ya, sebenarnya kalau buat itu tantangan juga kan berbeda lah. Selain dari klien maksudnya tantangan yang lain, misalnya apakah ada angin puting beliung itu pas lagi bangun rumah, ataukah ada kena banjir? Nah, alhamdulillah kan Indramayu kan minim nih, minim buat namanya gempa bumi, begitulah. Jadi kan masih belum. Apakah kayunya digerogoti Wiro? Kan iya tantangan juga toh, ya kan? Apa gitu selain dari ini banyak yang ngomong, Mas, saya tuh nggak mau banyak ruangan terbuka. Nggak mau banyak ruangan terbuka. Kayak lamuk. Nggak mau banyak ruangan terbuka. Kayak lamuk. Iya. Ya iya kan emang ditutup. Nah, makanya itu kalau kita sih memang mikirnya sebenarnya itu kan fungsional ruangannya. Ya. Dan bisa dimanipulasi lah. Entah itu misalkan ruangan terbuka, ya ibaratnya misalkan jendelanya juga gede-gede gitu. Ya. Tapi kan bisa dimanipulasi nih, kita itu, pasang. Secara desain arsiteknya seperti itu. Ya, teknis lah gitu maksudnya. Teknisnya seperti itu. Sebenarnya gitu sih, kita nggak jauh-jauh dari kalau Indramayu lah ya, nggak jauh-jauh dari Mas, bawa tanah ke lamuk. Ya. Mas, debu yang mau pancing KB. Ya, komplainan-komplainnya seperti itulah ya. Jadi banyak nyamuk, debu dan lain-lain ya. Oke, sebenarnya banyak banget yang Mas Obeng kerjain ya dari pertama saya kenal itu 2020 sampai sekarang 2024 itu banyak banget yang dia kerjain. Makanya tadi kalau misalkan Mas Obeng ngomong kecil karena memang dia sudah mengerjakan banyak sekali proyek. Luar biasa. Bukan sombong, tapi emang mampu gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Untuk teman-teman yang lihat memang Mas Obeng ini proper lah ya gitu untuk mengerjakan sebuah. Apa maning soalnya sing sombong nih? Iya, memang karena cuma punya skill arsitek gitu ya. Iya. Tapi skill arsitek tuh bukan cuma ya, karena susah dia ya. Arsitek tuh susah. Satu harus kreatif ya. Yang kedua harus teliti, bener nggak Mas? Ya betul. Ya, yang ketiga juga harus bisa ngitung secara rinci, bener nggak? Itu balik lagi nih. Jadi ibaratnya gini nih, kalau arsitek itu kan dia itu pengetahuan umum, kompleks nih. Dalam satu tim arsitek itu dibagi lagi sebenarnya. Ya. Ada arsitek, ada orang sipil. Ya, itu kan yang nanti masukin ke struktur bangunan, perkuatan bangunan. Ya. Ada namanya landscaper. Landscaper itu yang landscapingnya taman, kolam-kolaman. Landscape. Taman. Oh iya, taman, landscaping. Ya, oke. Terus ada interior designer. Terus masuknya ada lagi nanti namanya estimator itu ya, yang ngurusin tadi buat perincian harga, buat perincian material, itu namanya masuk estimator. Jadi makanya kalaupun arsitek itu sebenarnya kita pelajari nih di pengetahuan umum, kita belajarin struktur kita pelajarin taman pelajarin RAB pelajarin, interior pelajarin, tapi tidak mencakup spesialis tersebut. Ya hanya sekedar mengetahui. Tapi kan sebagai seorang arsitektur yang mau menggarap proyek sendiri juga kan harus bisa semua ya. Ya betul. Harus bisa ngitung, harus bisa desain, harus bisa analisa dan lain-lain ya. Jadi arsitek itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul tidak? Tapi ya jeblok dewek otaknya gue. Ya, tapi memang harus berpikir sendiri juga kadang-kadang ya gitu. Terus Mas, ini adalah sebenarnya pertanyaan template. Ya, dari orang-orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di dunia arsitek. Jare kuliah arsitek kularang. Bener beli Mas? Sampai yang saya tahu nih ya, di UII enggak kok. Di UI enggak itu menurut Mas Obeng berapa enggaknya? 0 rupiah. Emang ya? Asal apal Quran. Guys. Yang saya tahu lah ya, yang terakhir saya tahu lah ya. Oke. Asal hafal 30 juz. Ya. Setor ke yayasan sana 0 rupiah. Buat teman-teman yang masih SMA dan buat bapak-bapak ibu-ibu ya, yang anaknya mau jadi arsitek, suruh ngapalin Al-Qur'an dari SD ya. Jangan kayak saya. Kadang saya bismillah aja saya suka lupa ya. Gitu. Itu tadi tips dari Mas Obeng. Jadi Mas Obeng itu kuliahnya di UII dan kalau di UI itu kalau hafal Al-Qur'an kuliahnya bakal gratis tuh. Arsitek gratis juga, Mas. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah semua jurusan. Semua jurusan gratis. Tuh guys, dengerin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya yang masih sekolah, kalau misalkan mau jadi arsitek, mau jadi apapun itu
tadi syaratnya harus bisa belajar Al-Quran ya, biar kuliahnya gratis. Soalnya ya, guys, ya. dulu nih ya. Ini Oke, cerita aja sih. cerita dulu. Kalau di UI itu kan ya ibaratnya memang sudah ada namanya Islam lah gitu ya. Ya. Universitas Islam Indonesia. Oke. Dulu itu tahun 2010 kita itu masuk arsitek harus ada namanya pesantrenisasi Pesantrenisasi. 10 hari. Oke. Jadi ibaratnya kayak pesantren kilat lah. Ya. Jadi di sana tuh kita ya sama tuh bangun tahajud, Ya. ngaji dikit, Oke. sholat subuh, Sholat subuh, baca Al-Quran. iya setor surat. Surat. Ya. Nanti siangnya kita belajar ke kuliah. Ya. Nanti malamnya. Malamnya balik maning, ngaji. ke asrama, ngaji maning, kono. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu nih. Ya. Mungkin sekarang lebih berkembang dan lebih bagus mungkin Mungkin ya ya, di sana mungkin. ya. Harusnya saya kemarin masuk sana ya. Karena saya itu kemarin ngafalin Anas tuh susah. Harusnya sih masuk sana ya. Sekarang aja. Lebih tepatnya sudah telat mas gitu ya. Karena Nggak ada telat buat belajar. betul. Obeng Maul 2024 nggak ada telat untuk belajar ya guys ya. Mas, tadi kan udah ngomongin Mas Obeng kan kuliahnya di UI. Terus banyak juga kuliah-kuliah arsitek tuh banyaknya di luar kota Indramayu. Iya betul. Ya. Indramayu Cirebon kan masih belum ada nih arsitek nih. Nah, gitu Mas, kira-kira perlu nggak sih Mas di Indramayu itu ada jurusan atau universitas yang di bidang arsitek gitu Mas, menurut Mas Obeng? Kalau universitas kan memang belum ada nih di Indramayu ini. Tapi kalau SMK itu yang saya tahu loh ya, Ya. itu udah ada namanya jurusan DPIB, DPIB. Desain Permodelan Informasi Bangunan. Ya. Itu mereka memang mengacunya ke arsitek. Oke. Tapi balik maning ke orangnya. Misalkan kalau siswanya lulus SMK pengen miangling Taiwan, Iya, bokat pening Taiwannya jadi arsitek. oh ya bisa juga kan? kayak gitu. Buat Iya. cari kuliah di Taiwan kan Nah, ya. betul. Iya. Ya kan betul. karena kan maksudnya di Indramayu sendiri kan belum ada gitu ya. Ya. Kalau buat arsitek memang harusnya ada sih di universitas sih. Kalau menurut saya loh ya. Harusnya harus ada di Indramayu ya. Karena mungkin minat menurut Mas Obeng sendiri minat dan bakatnya anak-anak Indramayu di dunia arsitek dan desain tuh sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke Mas. Kalau misalkan nih Mas, ini kan saya mau kasih tahu teman-teman saya ya kalau saya lagi ngobrol sama arsitek gitu Mas. Kalau misalkan ada yang mau belajar Mas, kira-kira Mas Obeng bisa mau menerima apa enggak Mas gitu? Kalau ada yang mau belajar nih, kita pengen belajar ikut-ikutan deh gitu tuh, desain gitu. Karena di sini dia belum bisa, saya mau kuliah arsitek di sini nggak ada, tapi saya mau belajar ilmu arsiteknya dulu. Kira-kira bisa nggak ke Bayar beli? Mas? Ya tergantung amal sih Mas kalau itu mah mau bayar apa enggak sebenarnya. Cuan lagi baik lagi ya. Ya, Jadi misalkan kalaupun mereka mau belajar ya mangga. Sebenarnya kalau kita kan juga kan ada kantornya di sini di Indramayu ini. oke. Kantor kan di Balongan. Oke. Kita nerima anak-anak BKL, Magang. anak magang. Oke. Di sana udah tuh bilangin tuh anak-anak tuh. Ya. Kalian ini mumpung di sini. Ya. Yang tidak dipelajari di sekolah, Pelajari tempat pelajarin di magang. sini di kantor. Oke. Ketika di sekolah misalkan nih sekolahnya keterbatasan lah ya, misalkan Ya. nggak ada komputer atau laptop, siswanya nih kan gagian belajar. Oke. Jadi kan kalian juga gratis, Oke. tidak dipungut biaya apapun. Hmm. Jadi bukan ya udah belajar dulu aja. Berarti Mas Obeng punya kantor nih sekarang. Ada kantor di Dan Balongan. nama brandnya sekarang apa nih Mas kalau boleh tahu? Oplus Arsitek. Oplus. Saya tahu Oplus. O-nya itu adalah Obeng. Ya, plusnya itu adalah banyak. Jadi Obengnya banyak. Karena dia jobnya banyak. Plus itu lebih ke Ya, kan lebih. obeng itu kan ada plus baring minor. Oh iya, ini mah Obengnya plus semua. Iya, jadi obeng dia kembang bisanya- mancingnya Iya, itu. kembang. Jadi dia bisanya buat kencangin sama ngendorin doang. Ya, ini Oplus ya. Oplus kantornya di mana, Mas? Di Balongan. Balongan. Di perumahan Balongan Asri 2. Balongan Asri 2. Itu Mangga misalkan kalau mau yang konsul langsung ke kantor deh. boleh konsul. Kalau misalkan ada yang mau magang, Ya itu mah dari bisa. sekolah nggak sih? Iya, misalkan kalau ada yang dari magang mau ngajuin ke Oplus berarti bisa, ya, Bisa. belajar ya, gratis. Gratis. Gratis kan? Amal Mas, namanya orang hidup Mas, kita harus beramal ya. Betul. Gratis tuh. Kalau misalnya teman-teman yang mau, tadi di mana di Balongan? Di Balongan Asri 2. Sekarang kantornya kalau boleh tahu lagi ada anak magang berapa nih Mas?
Dari SMK Balongan itu 13 orang. 13 orang. Banyak berarti. Kantornya gede nih. Sebenarnya kita Iya. lagi membutuhkan lah. Oh, lagi Dan juga kan ibaratnya kalau kita kan konsultan baru lah, kantor baru. Jadi makanya kalau saya sih mikirnya, sih pengen belajar dong ini dikit. Dan difasilitasi sama sekolahnya, udah nggak apa-apa aja. Awalnya tuh memang bukan 13 sih. Awal tuh dari lima, 5 orang, 5 Ya. orang. Terus saya bilang masih anak beli, Jadi dari 10. 10. Terus Mas Anda beli? Nah, udah cukup 10 nih, saya tuh bilang. Tapi dari gurunya bilang, Nambah lagi. dapat lu manis sih mas, ya bisa beli. Udah ayo nggak apa-apa. Oke. Kita 13 orang. Dari SMK 1 Balongan. Ada lagi sekarang satu lagi dari SMK Cipunegara Subang. Banyak Anda nih. Berarti memang sengaja memperdayakan anak PKL kayaknya nih ya. Soalnya nyari arsitek di mana lagi? Oke. Makanya betul. kan di universitas nggak ada tuh. Di mana lagi guys tuh? Nanti kalau misalkan teman-teman yang kepo boleh nanti bisa tanya-tanya di Instagramnya Obeng Maul ya. Nanti ada Bisa. di situ. Ya bisa. Oke, karena di Indramayu sendiri tuh mas sebenarnya banyak orang tua yang pengen anaknya jadi arsitek. Karena arsitek itu adalah impian pekerjaan orang tua zaman dulu. Tapi bisa dibedain loh ya. Arsitek sama sipil itu beda. Ya, teknik sipil sama arsitek beda. Beda. Oke. Jadi ibaratnya kalau arsitek itu kan perencanaan nih, orang berencana nih, Ya. desain. Oke. Dan orang teknik sipil itu orang yang kontraktor. Kontraktor. Ini kita ngomongin masalah pekerjaan loh ya. Pekerjaan. Ya, profesinya. Ya. Jadi arsitek itu yang memang yang desain, teknik sipil itu jadi kontraktor. Oke. Dan dari kita pun dari asosiasi ya itu apa ya? Tidak bisa menggabungkan antara arsitek dan kontraktor. Oke. Jadi kita arsitek ya udah desain doang. Kontraktor itu yang orang sipil aja gitu. Nah, ini menarik nih Mas ya. Bicara tadi soal di Indramayu sendiri untuk ke arsitek itu mungkin belajarnya agak terbatas. Ya. Kira-kira menurut Mas Obeng bisa nggak sih Mas? Maksudnya kalau misalkan di sini kan teknik sipil banyak nih. Kira-kira bisa nggak sih anak-anak yang kuliah di teknik sipil terus kemudian jadi nantinya arsitek jadi menggambar gitu Mas, bisa nggak sih Mas ke arah sana? Bisa. Yang bukan orang sipil pun bisa gambar. Bisa gambar. Tapi dibatasi dengan ya tadi namanya sekarang kan namanya STRA. Ya harus ada STRA-nya. Surat registrasinya dari arsitek. Ya. Jadi misalkan kalaupun tidak memiliki itu nggak boleh. Ya jadi itu adalah legalitas untuk keprofesian ya. Ya betul. Ya ibaratnya gini lah. Ngomongin yang lebih luas aja lah kayak dokter lah. Ya harus punya jadi dokter kan abis dari dokter kan koas dulu, terus koas dulu profesi lagi, profesi, betul. ada profesi baru nanti gelarnya dapat DR, surat izin juga Ya, gitu ya, praktek boleh praktek gitu. makanya kalau kita lulusan S1 nih ya, S1 kita bekerja itu bisa di konsultan, tapi tidak bisa mendirikan konsultan sendiri. Oke. Ya, buat teman-teman yang mungkin ini mah mungkin ya. Jadi tadi saran dari Mas Obeng itu adalah mungkin kelebihannya ada di gambar, terus pengen kuliah arsitek tapi terbatas. Teman-teman nggak perlu takut untuk mengeksplor dirinya, Mas. Bener nggak? Masih banyak jurusan-jurusan yang lain. Yang penting keahliannya diasah. Betul ya? Keahliannya diasah gitu kan. Mas Obeng juga mungkin kalau misalkan boleh milih kayaknya dia kuliahnya mau jadi kuliah di fotografi karena dia tuh sebenarnya jiwanya jiwa fotografer banget guys gitu. Sebenarnya dia kalau mau milih tuh saya mau kuliah foto aja, tadi ceritanya sih begitu ya, bener nggak Mas? Enggak. Anda seorang fotografer kan sebenarnya? Hobi. Soalnya kan ibaratnya kalau kita ngedesain bangunan ya sekalian lah motoi singus tadi kan ambar bagus priwe. Tapi nih kalau misalkan flashback pilih jadi fotografer apa arsitek? Arsitek lah. Karena udah tahu uangnya. Iya, betul. Ya Mas, udah ice breaking, kita sudah ngasih beberapa informasi buat teman-teman ya yang mau kuliah gratis tadi di arsitek di UI ya Mas ya tadi contohnya karena di Indramayu. Coba dicek lagi ya, buat teman-teman dicek lagi ya. Boleh dicek. Maksudnya barangkali saya salah nih. Di Indramayu mungkin agak susah ya. Terus yang kedua tadi Mas Obeng udah ngasih tahu jenjang karirnya nih kalau misalkan di teknik sipil, di arsitek dan lain-lain itu ya tadi sudah dijelaskan semua sama Mas Obeng dan yang mau belajar juga tadi sudah dikasih tahu Mas Obeng jadi di follow aja nanti Instagramnya di Obeng Maul ya nama Instagramnya. Obeng Maul. Boleh tanya-tanya nih Mas. Mas ini
mungkin kita sudah ngobrol banyak tadi ya dari perjalanannya Mas Obeng mulai masuk kuliah dari SMA, terus project-projectnya nih sampai sekarang ya yang 1686,5 itu ya tadi ya sudah bicara banyak. Ini Masih inget ya? harapan-harapannya Mas, harapan Mas Obeng nih. Yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk Kota Indramayu Mas. Harapannya. Karena saya sudah pulang lagi ke Indramayu sih. Ya. Jadi kayak Indramayu sih ngarapnya ya ayolah. Kan sebenarnya kalau Indramayu itu kan sudah banyak banyak bibit-bibit unggul juga. Oke. Orang-orang juga anak-anak udah pada pinter-pinter semua. Betul, setuju. Jadi memang misalkan kalau mau diasah dikembangin ke arsitek, ya ayo. Itu lebih bagus. Oke. Soalnya kan lebih banyak yang mengerti untuk bangunan itu lebih bagus. Ya. Harapannya berarti dari Mas Obeng tuh biar di Indramayu banyak generasi-generasi Mas Obeng nih ya, banyak arsitek-arsitek junior atau arsitek-arsitek muda dari Indramayu ya. Sebenarnya kalau pribadi sih ini ya. Kalau mau belajar mending kita keluar dulu. Entah itu keluar kota ataupun keluar negeri. Oke. Asal jangan keluar angkasa. Bisa sih keluar angkasa juga belajar ya. Lanjut Mas. Beralien. Iya. Jadi kalau kita udah punya lingkungan yang bagus, bawa lagi aja ke Indramayu. Oke, berarti dengan energi yang positif loh ya. Ya. Kita bawa ke Indramayu, kita kembangin bareng-bareng di Indramayu ini. Soalnya kan gitu, orang ngelihat kan pasti awal masuk Indramayu pasti pembangunan nih. Ya. Wow, kotanya bagus. Betul. Bersih. Tapi ternyata belum. Oke. Belum sampai tahap sana. Jadi makanya kita kan ayolah kalau orang-orang yang memang mau punya minat untuk arsitektur lebih baik kita kembangin semua. Soalnya ada juga sih yang kalau di Indramayu kan ada yang namanya PWK nih, Perencanaan Wilayah Kota. Itu kan lebih luas tuh. Oke. Buat ngurusin wilayah kota lah. Tapi kan kalau buat di spesialis kebangunan kan pasti ke arsitek. Ayo bareng-bareng kita ngeliatin nih Indramayu itu punya potensi. Punya potensi secara sumber dayanya, sumber daya manusianya, ya potensi secara wilayahnya, juga ya secara skillnya nih teman-teman Indramayu sebenarnya proper ya. Oke, sudah ngobrol panjang sekali dari Mas Obeng tadi, banyak sekali tadi bayangan-bayangan atau planning-planning untuk teman-teman yang masih sekolah, yang masih bingung kira-kira saya mau jadi arsitek atau enggak, ataupun untuk ibu-ibu bapak-bapak juga yang bingung anaknya harus dikuliahin arsitek atau tidak. Tadi jawabannya sudah dijawab semua oleh Mas Obeng Maul ya. Tertambahin aja ya, sudah gini, banyak juga kan sekarang kayak di Bandung kan banyak tuh, ada ITENAS, ada Unpar, UPI juga ada kalau yang mau masuk ke arsitek. Terus di Jogja juga ada banyak tuh, ada UGM, UI, Semarang juga ada banyak, Undip tuh banyak. Ya ibaratnya misalkan kalaupun mau ke sana ya lebih baik kita belajar keluar dulu. Nanti kalau udah banyak ilmu di luar boleh baru masuk lagi ke sini. Itu harapannya Mas Obeng untuk generasi-generasi pemuda muda penerus di Indramayu ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Obeng Maul, luar biasa hari ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari kita bisa contoh ya. Mungkin tadi harapannya adalah ayo teman-teman di Indramayu nih yang punya bakat arsitek, punya bakat menggambar atau pengen jadi seorang arsitek ya. Harapannya lebih banyak lagi biar Indramayu sendiri bisa berkembang dan menjadi kotanya menjadi estetik ya Mas. Kita banyak bangunan-bangunan bagus gitu ya. Amber enak tiktokane, iya. Oke Mas Obeng, terima kasih banyak hari ini. Siap, sama-sama. Hari ini